Oke, baiklah. Untuk kali ini, untuk praktikum troubleshooting dan pemeliharaan, kita akan melakukan pemeliharaan transformator ya. Nanti ini transformator yang akan diuji ya. Nanti alat-alatnya akan dikenalkan oleh teman-teman kalian. Jadi nanti trafo ini nanti akan kita tes ya, apakah masih baik atau tidak. Nanti setelah itu apabila ternyata kondisinya tidak baik, maka akan dilakukan pemeliharaan atau perawatan. Oke, karena sudah siap teman-temannya, silahkan dilakukan praktikumnya. Oke, silahkan, kita nanti akan melihat hasilnya. Terima kasih. Oke, di sini saya sebelum melakukan praktikum, saya akan mengenalkan peralatan-peralatan, yaitu yang pertama ada toolbox. Ini toolbox. Yang kedua ada jangka sorong digital. Yang ketiga ada multimeter. Ini trafo. Ini multimeter digital. Yang ini tentang ampere meter. Terus ini buat ngelilit tembaganya. Terus ini insulation apa ini? Ini adalah insulation tester. Oke, pada selanjutnya kita akan menguji trafo terlebih dahulu. Nah, ini trafo yang digunakan pada praktikum kali ini adalah trafo step down. Mengapa trafo step down? Karena di sini inputnya bisa dilihat ini 220, lalu outputnya adalah 110. Ya. Oke, selanjutnya kita menentukan perkiraan daya trafo. Perkiraan daya trafo ini memiliki rumus P sama dengan AFE kuadrat. Nah, sedangkan AFE sendiri rumusnya adalah A dikali B, di mana A adalah panjang tengah ini, di mana ini adalah Ken ya, trafo yang sudah diukur tadi. Nah, mengukurnya karena ini sudah terpasang, tadi mengukurnya menggunakan dengan jangka sorong digital 2 kalinya ini, bagian luar. Dan sisi B bisa dihitung adalah tebalnya trafo ini, sehingga didapatkan A-nya adalah 56,6 dikali 29,34. Dan sini satuannya masih milimeter, sehingga didapatkan AFE sebesar 1660,644 mm persegi. Jika diubah menjadi cm persegi adalah 16,6. Lalu rumus ini tadi kan AFE-nya. Nah, untuk menentukan dayanya kan ini dikuadratin. Ya udah tinggal dikuadratin aja. P sama dengan 16,6 kuadrat, sehingga ditemukan daya perkiraannya sebesar 275,7 watt. Oke, selanjutnya perkiraan tegangan primer tadi sebesar 220 yang primer, dan perkiraan tegangan sekunder sebesar 110 volt. Oke, selanjutnya perbandingan transformasinya. Perbandingan transformasi sendiri memiliki simbol A yang memiliki rumus 45 per AFE, dimana AFE nya tadi kan 16,6. Yaudah, A pada primernya ini 45 per 16,6, jadinya 2,71. Satuannya lilitan per volt. Sedangkan perbandingan transformasi sekundernya sebesar 49,5. Kenapa 49,5? Terdapat faktor kalibrasi, sehingga langsung saja 49,5 per AFE sama dengan 49,5 per 16,6, dan didapatkan 2,98 lilitan per volt. Dan frekuensi sumber listriknya sebesar 50 Hz. Oke, langkah berikutnya yaitu kita akan menguji tahanan isolasi dari trafo ini sendiri dengan alat insulation tester. Sebelum itu perlu diketahui bahwa dari trafo ini harus memiliki minimal tahanan isolasi sebesar 2000 kali dari tegangan kerja yang kita gunakan. Tegangan kerja yang kita gunakan kali ini adalah 220 volt. Yang mana berarti 2000 kali dari 220 volt adalah 440.000 ohm atau 0,4 mega ohm. Jadi tahanan isolasi yang harus dimiliki adalah minimal 0,4 mega ohm. Berarti harus di atas 0,4 mega ohm, seperti itu. Oke, yang pertama di sisi tegangan tinggi, fasa dengan ground. Kurang 2,97. Tertulis 297. Kemudian berikutnya di sisi tegangan rendah, fasa dengan groundnya. Safe. Berarti tidak terhingga.
Kemudian di sisi tegangan tinggi netral dengan groundnya. 278. Kemudian di sisi tegangan rendah netral dengan groundnya. Safe. Jadi tidak terhingga juga. Yes. Kemudian di sisi tegangan tinggi fase dengan netralnya. Sebelumnya kita ubah probe-nya menjadi yang bentuk pen. Nol berarti tersambung. Kemudian yang dari sisi tegangan rendahnya fase dengan netral. Safe berarti Ada yang putus. Terus kemudian sesama fase kita sambungkan dari yang tegangan rendah dengan tegangan tinggi. Safe juga berarti tidak terhingga. Kemudian fase dengan netral yang bersilangan. Fase tinggi dengan netral dengan rendah Yang bersilangan. safe juga. Kemudian dibalik fase tegangan tinggi dengan netral tegangan rendah. Maaf, kebalik. 406. Kemudian sesama netral kita hubungkan dari tegangan tinggi dengan rendah. Safe berarti terputus. Kemudian netral dengan fase yang bersilangan maksudnya. Safe juga. Oh, maaf, belum. Ya, ternyata benar safe. Kemudian dibalik. Safe juga ternyata. Jika sudah, maka akan kita analisis pada langkah berikutnya. Dari hasil pengujian dengan insulation tester diketahui bahwa pada lilitan sekundernya terdapat kabel yang putus. Jadi ketika kita tes itu dia hambatannya sangat tinggi. Oleh karena itu kita akan memperbaiki dan membongkar trafo ini. Mari kita bongkar. Ya, jadi berikut adalah rangkaian trafo yang sudah kita bongkar. Jadi seperti ini. Oke, jadi langkah berikutnya itu kita akan mengganti lilitan sekunder yang rusak tadi dengan lilitan yang baru. Lilitan sekunder itu yang letaknya yang di luar ya, primer itu yang di dalam. Jadi sebelumnya terlebih dahulu kita akan menghilangkan lilitan sekunder ini. Mari kita putar. Oke, sebelum kita mengganti dengan kawat sekunder yang baru, terlebih dahulu kita harus mengetahui diameter kawat yang akan kita gunakan serta berapa lilitan yang akan kita gunakan. Untuk mengetahui diameter kawat, kita bertahap
dari yang diketahui yaitu daya. P sama dengan V kali I, di mana daya tadi kita ketahui 275,7 watt serta volt yang digunakan di sekunder adalah 110, sehingga kita dapat arusnya adalah 2,5 ampere. Setelah kita mengetahui arusnya, maka kita akan menggunakan rumus S, di mana S adalah padat arus dalam lilitan. Rumus S sendiri adalah arus per luas penampang atau I per Q. Jika kita akan mencari Q, maka rumusnya adalah I per S. Jika kita masukkan I-nya sebesar 2,5 serta S-nya 5, maka kita dapatkan luas penampangnya adalah 0,5 mm persegi. S kita menggunakan 5 karena umumnya yang digunakan adalah berkisar 1,5 sampai dengan 5 ampere per milimeter persegi. Dikarenakan kawat yang kita gunakan ini adalah masih baru, sehingga kita gunakan nilai yang 5 ampere per milimeter persegi, seperti itu. Setelah kita mengetahui luas penampangnya 0,5 mm persegi, luas penampang sendiri juga memiliki rumus lain, yaitu Pi per 4 kali D kuadrat. Nah, jika kita ingin mengetahui diameternya, maka rumusnya akan berubah seperti ini. Akar 4 dikali Q per Pi. Kita masukkan semua yang diketahui. Q diketahui 0,5 mm persegi serta Pi adalah 3,14, maka didapat diameternya adalah 0,79 mm. 0,79 yang kita gunakan adalah yang terdekat, yaitu 0,8 mm, seperti itu. Kemudian untuk jumlah lilitannya sendiri, rumusnya yaitu berbeda ya rumusnya untuk yang primer dan sekunder. Tapi karena kita akan mengubah yang sekunder, maka rumusnya adalah 49,5 dikalikan U2 per AFE. Tadi pada awal kita sudah ketahui AFE-nya adalah 16,6 serta U2 adalah volt yang kita gunakan di lilitan sekunder, yaitu 110. Oleh karena itu diketahui lilitan sekunder yang kita gunakan adalah 328 lilitan. Kawat yang akan digunakan serta jumlah lilitannya, maka berikutnya kita akan mulai melilitkan kawat pada trafo. Untuk melilit kawat ini harus dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan kerugian. Adapun kerugian yang dapat terjadi dalam trafo ini antara lain, yang pertama adalah kerugian kopling, yaitu kerugian yang terjadi karena kopling primer sekunder tidak sempurna, sehingga tidak semua flux magnet dapat yang di lilitan primer memotong lilitan sekunder. Kerugian ini dapat dikurangi dengan menggulung lilitan secara berlapis-lapis antara primer dan sekunder. Yang kedua adalah kerugian histeresis, kerugian yang terjadi ketika arus primer AC berbalik arah, disebabkan karena inti transformator tidak dapat mengubah arah flux magnetnya dengan seketika. Kerugian ini dapat dikurangi dengan menggunakan material inti relaktansi rendah. Dan kerugian yang terakhir adalah kerugian arus eddy, atau kerugian arus kolak, kerugian yang disebabkan oleh GGL, masukan yang menimbulkan arus dalam inti magnet yang melawan perubahan flux magnet yang membagikan GGL. Karena adanya flux magnet yang berubah-ubah, terjadi olahan flux magnet pada material inti. Kerugian ini berkurang kalau digunakan inti berlapis-lapisan. Itu di sini sudah 328 putaran, dan ini lilitan yang sudah siap dipasang di trafo. Dan ini adalah lilitan yang akan dipasang pada trafo. Baiklah, setelah melakukan pemasangan lilitan kepada trafo, selanjutnya kita pasang ke rangkaian seperti ini. Sudah dipastikan di ujung kawat lilitan itu sudah dikelupas. Kemudian pastikan lagi kawat lilitan yang telah kita kelupas tadi terpasang dengan baik di output trafo tersebut. Baik, pada langkah berikutnya yaitu kita akan menguji trafo yang telah kita perbaiki. Kita ganti lilitan sekundernya dengan yang baru. Setelah kita melakukan penggantian lilitan, maka kita akan menguji dengan 3 macam pengujian. Untuk yang pertama yaitu tes tanpa beban, di mana tidak ada beban yang kita gunakan dalam tes kali ini. Pada tes kali ini, pada lilitan primernya kita hubungkan sedemikian rupa. Ini terdapat power meter, di mana power meter ini sendiri bisa untuk membaca volt
ampere, kospi, dan daya. Seperti itu. Dan untuk di lilitan sekundernya kita hanya memasangkan dengan voltmeter. Baik, bisa kita langsung mulai. Oke, di sini kita atur tegangannya hingga ke 220. Oke. Nah, di sini bisa dilihat tegangannya 220. Lalu ampernya 0,09, wattnya 14,6. Lalu untuk nilai kospinya kita tekan tombol ini. 0,627. Oke, dicatat di sini. Baiklah, untuk yang kedua yaitu kita akan melaksanakan tes hubung singkat. Karena di sini seperti kita lihat, ini rangkaiannya sama seperti tadi, ya namun perbedaannya yang ada di sini, yakni yang sekunder kita hubung singkat seperti ini. Terus tang meter kita fungsikan di untuk menghitung arus hubung singkat tersebut. Baiklah, di sini, baiklah untuk tes hubung singkat ini yang kita amati adalah tegangan sekundernya, yaitu arus sekundernya, yaitu di arus sekunder ini tidak boleh melebihi arus nominalnya, yaitu 2,5 ampere. Yang yakninya dengan cara ini tegangannya kita naikkan sedikit demi sedikit sehingga di sini tidak boleh melampaui arus arus maksimal sekundernya, yaitu 2,5 ampere. Baiklah, di sini kita nyalakan dulu. Oke, di sini kita naikkan tegangannya sedikit demi sedikit dan kita amati di ampere meternya. Oke. Catat. DR. Baiklah, seperti kita lihat di sebelumnya, karena kita menggunakan power meter itu tidak begitu akurat dan karena tidak memenuhi tegangan kerja minimumnya, yaitu 0,55 ampere, 50 ampere volt. Jadi kita menggunakan yang tipe Lutron. Terus seperti kita lihat di sini, tegangannya sudah muncul 32,9 volt. Dan arusnya 1,33 ampere. Kospinya function kan? Kemudian untuk menentukan kospinya kita pencet function, yaitu 0,98 pf. Selanjutnya kita akan melakukan tes pengujian berbeban, yaitu dengan menggunakan lampu kondisi paralel dengan lampu ini. Lalu untuk tegangan pada ini kita atur sampai 220 nantinya. Lalu arusnya tidak boleh melebihi arus nominal, yaitu 2,5. Kita langsung hidupkan. Ini kita sini tegangannya kita inikan. Terus lalu ini kan arusnya masih 1,13. Lalu kita hidupkan lampunya supaya arusnya bertambah. Oke, di sini arusnya sebesar 2,24 ampere. Setelah itu kita catat pada lembar. Arus sekunder 2, jangan sudah, arusnya sudah. Sini dayanya 1. Ini terangkutnya enggak? Itu apa? Selanjutnya ini kita punya sisi sekunder untuk membaca kospi di sisi sekunder. Kita hidupkan langsung.
di sini terlihat 1, sehingga Kospi di sisi sekunder sudah sebesar 1. Oke, baiklah, berarti kalian tadi sudah melaksanakan praktikum troubleshooting dan perbaikan transformator ya. Jadi coba kita bisa melihat datanya ini. Jadi untuk yang pertama kali pengujian, pengecekan ya, ternyata ada di bagian sisi sekunder ini ya, sisi TR ini harusnya kalau lilitan yang berfungsi dengan baik atau dalam kondisi baik ini harusnya 0 ya, tapi ini tak terhingga ini, artinya putus. Nah, sehingga dinyatakan trafo ini dalam kondisi tidak baik. Oleh karena itu tidak dilakukan pengujian di awal, langsung kita melakukan perbaikan ya. Jadi tadi perbaikannya pada fase dan netral di sisi TR kan tidak tersambung ya. Nah, nanti ini ditambah perbaikan yang dilakukan adalah melilit ulang ya, melilit ulang sisi sekunder. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-temanmu untuk perhitungan jumlah lilitan, kemudian penampangnya, luas penampang lilitan yang digunakan ya. Nah, setelah dilakukan perbaikan ya, kemudian baru diuji ya. Jadi ini ujinya ada 3 macam ya, tes tanpa beban, kemudian tes hubung singkat ya, dan tes berbeban. Nah, dari sini nanti dari hasil pengujian ini kalian akan menghitung atau mencari konstanta trafo yang telah diperbaiki. Oke, ini saya tanda tangani ya. Nanti silahkan kalian lanjutan untuk membuat laporannya. Oke, baiklah. Sekian dulu untuk saat ini. Kita berjumpa minggu depan. Oke.